Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Kembali lagi di podcast Ngobrol Bareng Desta, ruang bincang santai tapi maknanya dalam banget. Sebelumnya, perkenalkan aku Desta Hasnia Sakira dan ini narasumber kita. Halo, aku Dina. Aku adalah OMK dari Paroki Kalirjo, terkhususnya Stasi Adiluwidi. Wah, hari ini aku super semangat banget karena kita akan berbincang-bincang dengan teman baru yang sangat inspiratif banget nih. Dia ini aktif di komunitas orang muda Katolik dan dia akan menceritakan kesehariannya serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjaga keimanannya. Benar kan, Dina? Bener banget. Jadi aku makasih banget buat Desa karena udah mengundang aku buat datang ke sini dan percayakan aku untuk mengisi podcastnya. Sama-sama dong, Dina. Senang banget bisa ngobrol bareng kamu. Nah nih, langsung aja ya. Aku penasaran banget, orang muda Katolik biasanya ngapain aja sih di gereja? Karena aku suka lihat kamu ya, aktif banget gitu dalam kegiatan-kegiatan yang di gereja. Jadi kegiatan aku selama di gereja itu banyak banget. Terkhususnya ada kegiatan rutin yang kita lakukan setiap 2 minggu sekali, yaitu doa. Lalu ada juga ibadat atau misa, kita bakalan tugas di sana. Lalu ada juga EKM atau Ekaristi Kaum Muda. Lalu ada juga tebar nih. Jadi di tebar itu kita bakalan camping selama 3 hari 2 malam. Wah, seru banget ya. Jadi tidak hanya beribadah dan doa-doa dan nyanyi saja, karena setahu aku ya, biasanya kan kayak gitu ya, kalau orang tahu. Dan ternyata teman-teman di gereja ini banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Salah satu dia ada camping ya. Wah, berarti camping seru banget ya. Tetapi aktif juga di sosial kan ya, Din? Benar banget, selain aktif di gereja, kami juga aktif di kegiatan sosial. Contohnya gotong royong, bakti sosial seperti menyumbangkan ke panti asuhan ataupun menyumbang kepada korban bencana ataupun orang yang kurang mampu. Wah, keren banget sih. Solidaritas dan sikap kepedulian keluarga itu tinggi banget. Kayak iman, yang berdamai kayak iman tuh bukan disimpan dalam hati aja, tapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Benar banget itu. Tapi ya Dina, aku mikir nih ya, di tengah zaman sekarang yang serba digital, arus informasi kan jadi tidak karuan. Nah, gimana sih orang muda Katolik bisa tetap kuat menjaga keimanannya dan apa tantangan terbesarnya? Sebenarnya tantangannya itu banyak banget nih, Desta. Terkhususnya yang pertama itu pasti males. Karena orang muda zaman sekarang pasti istilahnya mageran. Karena mereka itu sudah beraktivitas dari hari Senin sampai hari Jumat. Mereka berpikir hari Sabtu dan Minggu, ngapain sih aku ke gereja? Ngapain sih aku ikut doa rutin? Jadi itu yang bakalan kita bangun dan kita akan perbaiki itu. Jadi kita akan mengajak mereka yang males, yang mager untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan kita yang asik-asik gitu. Wah, aku juga kadang itu ngerasa sama gitu, karena banyak pemuda itu hampir seluruh agama itu sama merasa seperti itu, kayak seperti kehilangan arah di tengah kebisingan dunia. Berarti komunitas itu sangat penting banget ya, Gina. Benar banget, dengan komunitas itu bisa menjadi tempat buat kita sharing, kita menguatkan iman kita, dan kalau kita merasa sendirian itu gak gampang goyah gitu, jadi banyak teman curhat, jadi bisa saling menguatkan gitu. Bener sih, aku juga ngerasa kayak gitu. Apalagi kalau lingkungan sekitar kurang mendukung, bisa ngerasa sendiri banget gitu kan. Bener banget. Tapi kalau punya teman-teman yang punya satu tujuan gitu, jadi lebih kuat. Dan terkadang tuh bincang-bincang santai tentang itu justru bikin sadar kayak, iya seperti selama ini Tuhan bantu aku lewat hal kecil
kelelahan atau lagi kehilangan semangat, kamu mau bilang apa nih? Aku mau bilang sama teman-teman yang kehilangan arah ataupun yang lainnya atau males. Aku cuma mau bilang kalau Tuhan itu selalu ada di samping kita. Dia itu bakalan menjaga kita. Kalian bisa memulainya dari doa-doa kecil, lalu ikut kegiatan yang sederhana seperti doa rutin. Doa rutin cuma 2 minggu sekali loh. Masa nggak mau ikut? Masa nggak tuh? Wah, indah banget sih Gina. Jadi kayak terharu. Emang sih guys, jadi harus ini ya mulailah dari hal kecil seperti berdoa kepada Tuhan. Iya, benar banget. Terima kasih banyak ya Gina udah mau berbagi cerita hari ini. Sangat menginspirasi banget ya teman-teman. Iya, terima kasih juga Desa karena sudah mengundang aku khususnya untuk menjadi narasumber dalam podcast kamu. Oke teman-teman, itu dia obrolan kita hari ini. Semoga bisa jadi cermin dan inspirasi buat kita semua. Apapun latar belakang kita, walaupun kita berbeda agama, karena sejatinya perjalanan iman itu punya satu tujuan, yaitu jadi manusia yang lebih baik. Oke, mungkin sedikit aja ya Gina. Sampai jumpa